Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang amanah, bagian dari risalah akhlak. Amanah berarti dipercaya, bentuk integritas pada diri manusia untuk sesuai kata dan lakunya, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukannya. Amanah juga bermakna mengamankan, sebab siapa yang amanah akan menjaga diri dan juga sekitarnya, sehingga orang lain pun akan aman dan nyaman bersama orang yang amanah. Amanah juga sering dikenal dengan menepati janji, sebab siapa yang tidak menepati janjinya berarti dia khianat, dan khianat adalah lawan kata dari amanah. Selain itu, amanah dikenal juga dengan makna tanggung jawab. Bahwa siapa yang menerima tanggung jawab, maka ia wajib menjalankannya sebagai amanah, yakni kepercayaan dari orang lain. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal, fa'abayna an yahmilnaha, wa ashfaqna minha wa hamalal insan, innahu kana zaluman jahula. Bahwa Allah sebenarnya memberikan amanah, tanggung jawab pertama kali kepada langit, bumi, gunung. Tapi ternyata kemudian semuanya enggan menerimanya. Dan akhirnya yang menerima amanah adalah manusia. Innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia itu adalah makhluk yang zalim dan bodoh. Mari kita lihat sebenarnya apa maknanya. Bahwa Allah memberikan amanah kepada langit, gunung, dan bumi. Para ulama memang berbeda pendapat tentang tafsir ayat ini, apa yang dimaksud dengan amanah itu. Tapi makna yang paling mendekati amanah itu adalah akal atau agama. Sebab akal dan agama memberikan makhluk untuk bebas memilih apakah mau taat atau ingkar. Dan itulah yang paling berat bagi manusia. Kita lihat baik langit, bumi, gunung, ataupun makhluk lain yang kita lihat, pohon, hewan, dan sebagainya, adalah makhluk-makhluk yang selalu taat. Taat sebab tidak diberikan kemampuan untuk memilih. Allah perintahkan apapun dilakukan. Beda dengan manusia. Karena manusia punya akal, diberikan aturan namanya agama, maka mereka, manusia, kadang-kadang kemudian punya potensi untuk tidak amanah. Karena itulah Allah mewanti-wanti pada manusia, karena manusia punya potensi yang zalim dan bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Selain itu, kata zaluman jahula sebenarnya juga menjadi cara yang Allah berikan informasi ini untuk kita agar menjaga amanah itu dengan dua cara, yakni bertindak adil dan juga berilmu. Sebab adil artinya tidak zalim, dan berilmu artinya tidak jahil. Dengan adil, keamanan dan kenyamanan pasti datang. Dan dengan ilmu, maka amanah atau tanggung jawab peradaban bisa dikembangkan atau dimajukan. Dalam ayat lain, persoalan amanah itu Allah sampaikan, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ, yakni mereka yang termasuk golongan yang menang di dalam surat Al-Mu'minun adalah mereka yang mampu memelihara amanah dan juga janjinya. Kata ra'un berarti adalah memelihara atau menggembala. Artinya orang yang selamat adalah mereka yang mampu mengembala dengan baik, merawat amanahnya dan juga menepati janjinya. Itulah amanah. Siapa yang mendapatkan amanah atau suatu kepercayaan, maka jagalah sebagaimana menggembala binatang. Orang kalau menggembala, maka dia pasti rawat, dia harus perhatikan makanannya, kebutuhannya, tempatnya. Juga orang yang menggembala tidak mungkin mengeluh pada hewan gembalaannya, tidak juga memarahi hewan gembalaannya. Karena tentu itu tidak bermanfaat. Tapi yang dilakukan adalah dia selalu cari cara, selalu belajar, selalu cari ilmu baru untuk bisa merawat dengan efektif dan efisien, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sedang siapa yang mengembala tapi hasilnya kurus, mati, justru mereka yang kemudian dianggap khianat.
karena mereka gagal mengembala, tidak mampu memelihara amanahnya. Karenanya penting bagi kita untuk tidak berkhianat. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Bahwa hai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah, pada Rasulnya, dan juga jangan berkhianat kepada amanah yang diberikan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, dan kalian sebenarnya mengetahuinya. Berkhianat kepada Allah adalah dengan tidak mengimaninya, tidak menganggap Allah sebagai Tuhan, atau tidak mengimani sifat-sifatnya. Berkhianat kepada Rasulullah adalah dengan tidak meneladaninya, dan berkhianat dengan amanah yang diberikan adalah dengan tidak menjalankannya. Allah menutup ayat tersebut di dalam surat Al-Anfal ayat 27 itu dengan kata wa antum ta'lamun, yakni kalimat dan kalianlah yang mengetahui. Artinya khianat sangat mungkin terjadi dan sangat merusak justru ketika seseorang itu memiliki ilmu. Orang yang tidak punya ilmu ketika bisa berkhianat, mungkin hanya kecil saja yang dia lakukan. Berkhianat pada perkara kecil. Kalaupun dia kemudian mencuri, hal yang kecil yang dia lakukan. Hanya barang-barang kecil yang dia curi. Tapi bayangkan bagi mereka yang punya ilmu, pengkhianatannya begitu besar. Bisa mencuri satu negara, bahkan merugikan ratusan juta orang. Karena itu tidak boleh berkhianat mereka yang diberikan amanah. Dan amanah harus selalu dijaga. Dijaga, bukan kemudian dilalaikan. Sebagaimana mengembala, harus betul-betul dijaga, diperhatikan, bukan dilalaikan. Allah juga berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adli, innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Di dalam surat An-Nisa ayat 58. Bahwa kita diperintahkan memang untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Amanah sampaikan. Kalau kita dapat amanah, lakukan dengan baik. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil adli. Kalaupun kita memberikan hukuman kepada orang lain, memberikan putusan kepada orang lain, maka putuskanlah dengan cara yang adil. Karena itu kalaupun kita berbicara tentang amanah, bagaimana kemudian cara bisa amanah? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan dari perbincangan soal amanah. Pertama, biasakanlah untuk berlaku adil. Orang yang adil mudah untuk amanah. Jadi adil harus bisa dalam memberi putusan. Latih hidup kita seimbang. Fahami kebutuhan diri dan orang lain agar kemudian kita bisa adil. Kadang-kadang kita cenderung untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan tidak pada orang lain. Akhirnya kita tidak adil. Yang kedua, perbanyak ilmu. Kalimat zaluman jahula yang tadi kita bahas memberikan jawaban sebenarnya ilmu adalah cara untuk kita bisa berbuat amanah. Meski ilmu dalam merusak juga bisa lebih parah. Artinya dengan ilmu ketika orang merusak dengan ilmu jauh dampaknya bisa lebih parah. Namun dengan ilmu pula kemajuan peradaban itu bisa besar dan eksponensial. Dia besar dan bermanfaat dan tidak besar seperti buih. Jadi besarnya dengan ilmu, bukan besar dengan keramaian, bukan besar dengan hiruk pikuk pujian, bukan, tapi besar dengan gagasan dan ilmu. Karena itu amanah harus didasarkan pada ilmu. Yang ketiga adalah selalu siapkan jawaban untuk pertanggungjawaban. Rasulullah sampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian, setiap manusia adalah ra'in, pemimpin, pengembala. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia nanti akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Maka orang yang faham bahwa nanti akan ditanya pasti menyiapkan jawabannya. Jadi biasakan kita untuk mengevaluasi diri. Bagaimana kalau tindakan kita nanti ditanyakan? Kalau ditanyakan, apa yang akan kita jawab? Disitulah kita belajar untuk amanah. Demikianlah persoalan amanah ini, karena kita kalau amanah, maka kita yakinkan dengan amanah,
mengamankan keadaan, dengan amanah memberikan kenyamanan, dengan amanah maka kita mampu menampilkan wajah Islam yang penuh dengan integritas, penuh berperadaban, penuh keindahan, dan penuh kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Selamat berbuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.